Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Tidak terasa 1 minggu lagi kita akan merayakan hari Natal. Dan meskipun situasinya berbeda, kita masih dalam situasi pandemi, akan ada banyak penyesuaian di acara-acara kita. Dan meskipun juga di kota Salatiga sudah ditetapkan sebagai zona merah, kiranya tidak mengurangi sukacita kita dalam menyambut Natal. Hari ini kita bertemu kembali dalam Salam Pagi. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, saya akan bacakan salah satu teks di Injil Lukas pasal 1 ayat 38 demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, ungkapan Maria ketika menutup pembicaraannya dengan malaikat Tuhan yang mengabarkan bahwa ia akan mengandung oleh Roh Kudus dan bayi yang dikandung olehnya ini akan membawa keselamatan bagi dunia adalah ungkapan yang menarik. Dari sana kita melihat situasi Maria ada dua yang dihadapi olehnya. Yang pertama adalah Maria sedang dirundung kebingungan karena bagaimanapun juga ia belum bersuami, tetapi ia akan mengandung seorang anak dan bukan sembarangan anak, melainkan anak yang akan disebut sebagai juru selamat bagi dunia. Maria sadar bahwa ia akan menghadapi konsekuensi apabila orang lain mengira ia mengandung sebelum bersuami dan oleh karena perbuatan pelanggaran hukum Taurat pada waktu itu. Ada ketakutan, ada kekhawatiran karena hukum yang berlaku bagi orang yang dianggap berzinah adalah mati. Sementara kedua situasi yang dihadapi oleh Maria adalah ia seorang perempuan dan pada masa itu ungkapan menyebut diri sebagai hamba Tuhan bukanlah ungkapan yang lazim, wajar diungkapkan oleh seorang perempuan. Namun Maria dengan teguh hati ia menyediakan diri, merelakan dirinya mengalami pergumulan dengan kesadaran bahwa apa yang ia alami saat itu akan mendatangkan kebaikan bagi seluruh dunia. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari Maria kita belajar bahwa setiap orang adalah hamba Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rencana kebaikan Allah bagi orang lain. Meskipun yang kita alami rasanya berat, ada ketakutan, ada kekhawatiran, hingga bahkan mungkin menimbulkan penderitaan bagi kita. Namun percayalah, jika itu ada di dalam rencana Tuhan, maka pada akhirnya nanti rencana kebaikan Tuhan dinyatakan bagi banyak orang. Dan artinya pada akhirnya nanti pun kita akan melihat bahwa apa yang kita alami juga mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Ada proses, ada waktu untuk memahaminya, tetapi satu yang pasti, akan ada banyak orang mengalami kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar membuka hati kita dan dengan rela hati hidup sebagai hamba Tuhan, agar rencana Allah yang baik bagi dunia, bagi semua orang dinyatakan melalui kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena melalui Maria kami boleh belajar untuk menyediakan diri hidup sebagai hamba Tuhan yang dipakai untuk menyatakan rencana kebaikan Tuhan bagi banyak orang di sekeliling kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami, meneguhkan hati kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh dapat disebut sebagai hamba Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hidup sebagai hamba Tuhan.